Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan mata kuliah dakwah antar budaya. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi antar budaya dalam dakwah. Banyak sekali konsep dasar komunikasi yang memang harus kita diskusikan bareng-bareng teman-teman semuanya. Untuk capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu konsep dasarnya kita bisa memahami bagaimana definisi komunikasi, definisi budaya dan hubungannya antara komunikasi antar budaya. Yang kedua, relasi dakwah. Kita bisa tahu menjelaskan kaitan erat antara pesan agama dan konteks budaya. Dan yang ketiga adalah analisis dan strategi. Kita semuanya bisa mengidentifikasi hambatan dan menyusun dakwah antar budaya. Oke, teman-teman semuanya, Islam dan dakwah itu tanpa sekat. Islam itu adalah agama dakwah yang mengajarkan kebaikan bagi seluruh manusia tanpa membedakan ras, suku, dan bahasa. Seorang dai tidak hanya berhadapan dengan satu budaya saja, tetapi masyarakat yang majemuk. Inilah mengapa komunikasi antar budaya menjadi kompetensi wajib bagi mahasiswa KPI. Nah, Islam dan dakwah itu karena Islam itu adalah agama dakwah. Oke, agama samawi yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam di dunia. Nah, teman-teman semuanya, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk menciptakan kesamaan makna atau komuniker. Dan budaya menurut Prof. Kunchoro-Ningrat dijelaskan sama dengan bukunya The Word of Man dalam J.J. Honigman menjelaskan budaya adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Dan yang ketiga adalah antar budaya, proses pertukaran pesan antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, teman-teman semuanya, unsur dakwah dan unsur komunikasi itu relatif sangat sama dan penting. Seperti dai dan komunikator. Kalau dai itu memberikan pesan ajaran Islam. Mad'u komunikan. Mad'u itu sasaran dakwah audiensnya. Terus materi dan pesan, isi ajaran dakwahnya. Akidah, syariah, dan akhlak. Yang keempat, medianya, salurannya, sarananya. Dan yang ketiga adalah efeknya, dampaknya. Ada enggak dakwah dalam perubahan perilaku ataupun perubahan pemahaman? Nah, media dan kompetensinya, dai menjadi kompeten, memiliki kecakapan agama dan komunikasi dan budaya. Dan juga di dalam media modern memanfaatkan TikTok, Instagram, dan YouTube untuk dakwah kekinian. Dan juga tradisional, seperti biasa di mimbar-mimbar khutbah. Nah, teman-teman semuanya, karakteristik komunikasi antar budaya itu yang pertama melibatkan perbedaan nilai. Setiap orang tuh membawa bagasi budayanya sendiri saat bicara. Semua orang mempunyai budayanya masing-masing yang berbeda. Yang kedua, rentan terjadi kesalahpahaman. Simbol yang sama bisa punya arti berbeda di tempat lain. Dan yang ketiga, memerlukan adaptasi yang aktif. Dai itu harus fleksibel menyesuaikan gaya bicaranya. Dan yang keempat, menuntut sensitivitas budaya. Kemampuan membaca kode sosial di lingkungan. Jadi ketika komunikasi antar budaya terjadi dalam dakwah, harus menyesuaikan dengan budayanya setempat. Nah, karena prinsip utama dakwah antar budaya itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mauidati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama, prinsip utama dakwah antar budaya itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dalam memilih metode, dan juga dengan empati memahami perasaan dan sudut pandang mad'u. Kalau kita ceramah dalam hati, maka akan sampai juga ke hati. Dan juga toleransi, menghargai tradisi selama tidak melanggar syariat. Dan juga dialog, bukan hanya sekedar menggurui, tetapi juga komunikasi berdialog. Nah, hambatan yang harus diwaspadai dalam komunikasi antar budaya, yaitu etnosentrisme, sikap merasa budaya sendiri kita tuh paling benar dan unggul. Ini adalah racun dan dalam komunikasi dakwah. Nah, yang kedua, stereotip dan prasangka memberikan level buruk pada kelompok tertentu sebelum benar-benar mengenal mereka. Ini yang berbahaya menurut saya, karena kadang seorang dai itu merasa paling benar, padahal belum tahu mengenal benar-benar mereka. Terus yang ketiga, kendala bahasa. Ketika dai misalnya bisa memakai bahasa Sunda, tetapi pada kenyataannya di lapangan bahwa harus memakai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia menjadi hal yang sulit. Atau terlalu banyak istilah Arab misalkan, atau bahasa formal yang tidak dipahami oleh masyarakat awam. Yang keempat, perbedaan persuasi. Persepsi, cara pandangnya itu berbeda. Nah, strategi dakwah yang efektif itu, teman-teman semuanya, yang pertama, lakukanlah pemetaan sosial budaya mad'u sebelum terjun. Nah, baiknya setiap dai itu mempunyai tim sebenarnya teman-teman. Jadi sebelum ceramah ke lapangan ke suatu lokasi tertentu, ada tim yang memang survei dulu. Ini sosialnya gimana, ekonominya gimana, budayanya gimana, dan lain sebagainya. Nah, barulah ketika sudah tahu data awal, kita bisa menerapkan materi sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, sesuai dengan kondisi di lapangannya. Itu strategi dakwah yang efektif. Jadi kan kalau misalkan masyarakat yang tahu itu di lapangan adalah ustadz kampung kan, bukan ustadz kondang atau yang bisa disebut dengan ustadz panggilan. Tetapi yang tahu di lapangan adalah ustadz kampung itu. Nah, kalau misalkan melakukan pemetaan sosial budaya mad'u sebelum terjun, itu menjadi strategi dakwah yang efektif. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana, yang nyambung dengan audiens. Kalau kan di mad'u audiens itu pasti dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar pendidikan, dari berbagai macam suku, ras, agama, dan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Makanya harus dengan bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, hargai dan manfaatkan tradisi lokal sebagai sarana. Yang keempat, pendekatan persuasif, mengajak bukan memaksa. Dan yang kelima, melibatkan tokoh lokal atau jembatan kepercayaan. Nah, studi kasus nih, teman-teman semuanya. Ketika seorang dai luar daerah berdakwah di Sukabumi, misalkan dengan bahasa formal dan kaku, maka hasilnya jamaah kurang antusias dan pesannya tidak tersampaikan. Solusi komunikasi dan penyiaran Islamnya, gunakan karakter Sunda yang ramah atau somea, atau santun dan dialogis. Karena ada peribahasa menjelaskan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu studi kasusnya teman-teman semuanya. Makanya feedback dakwahnya juga sesuai dengan itu. Ada antusiasme kajian, perilaku, perubahan perilaku, kesalahpahaman, dan juga konflik sosial. Nah, gitu teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Dakwah yang sukses itu adalah ketika pesan sampai ke hati, melewati sekat budaya dengan penuh kebijaksanaan. Oke teman-teman semuanya, tugas untuk minggu depan, buatkan strategi dakwah antar budaya versi kalian di daerah masing-masing kalian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.